saya sama bagikan semua. Harapannya hari ini semua dalam keadaan sehat. Lalu kita mulai kuliah untuk siang hari ini. Sebelumnya saya sebenarnya jadwalnya belum nyampe hari ini. Jadwalnya harusnya hari apa? Tanggal berapa harusnya? Kemarin malam saya ditelepon dokter Ate untuk menggantikan atau ijolan. Jadi saya masih tanggal berapa ini? 20. Jadi tanggal 20 atau salah cepat. Tapi karena dokter Ate ada keperluan dan saya bisa menggantikan, saya gantikan untuk siang ini. Berarti nanti yang materinya dilatih nanti akan disampaikan di cetak saya. Dan untuk cetak saya hari ini mengenai hemostatika, ya. Hemostatika. Ini kenapa sebelumnya ada antikoagulan, ada antitrombotik, ada trombotik dan hemostatika. Ini karena sebenarnya ini satu paket, ya. Nanti kalau kita lihat ada proses hemostasis satu paket, tapi karena materinya banyak sekali, yang satu dimasukkan di blok hematologi, kemudian yang tiga antikoagulan, trombosit dan trombotik ini nanti dimasukkan di blok kardiovaskuler. Kalau blok kardiovaskuler di part berapa? Tiga. Jadi nanti yang blok 43 nanti yang antikoagulan trombotik itu nanti masih blok lagi. Itu sederhana. Kalau zaman dulu kita sering berubah-ubah untuk materinya, kadang pindah blok, kadang ditambahi dan sebagainya, sehingga penyesuaian sangat. Jadi untuk hari ini kita nanti lebih banyak menceritakan mengenai hemostatik. Nah, sebelum ke hemostatik ini kita harus tahu dulu apa itu hemostasis. Jadi hemostasis itu adalah pemberian perdarahan pada pembuluh darah yang rusak atau yang cedera. Proses hemostasis terjadi ada atau proses untuk pemberian perdarahan spontan pada pembuluh darah yang rusak. Nah, ini prosesnya ini seperti apa? Kalau kita contohnya ya kita tergores kecil gitu ya, tergores kecil. Bukan sepupu atau sepupu besar, tapi yang hanya seperti itu kan bisa berhenti sendiri atau tidak perjalanannya? Ya, bisa ada proses pemberian perdarahan. Penghentian perdarahan ini kalau sudah selesai ditandai dengan apa? Tidak ada perdarahan yang keluar. Berhenti secara spontan. Tapi kalau perdarahan itu terjadinya besar, ya silakan. Misalkan panasuk atau mungkin luka kecelakaan yang lebar, ya, panjang, dalam, itu akan susah dengan melakukan atau tubuh kita melaksanakan penghentian perdarahan secara spontan. Karena diperlukan tindakan lain. Biasanya dibawa ke rumah sakit, dan itu juga dalam rangka untuk menghentikan perdarahan. Untuk spontan akan susah sekali. Nah, yang sekarang yang dibicarakan ini yang spontan, ya, pada pembuluh darah yang
besar, apalagi arteri, itu akan susah sekali berhenti sendiri. Kalau arteri yang kena udaranya karena tekanannya besar. Vena tekanannya kecil, bisa berhenti sama sekali. Nah, apa yang terjadi atau kegiatan apa yang terjadi kalau terjadi perdarahan yang sifatnya kecil, ya? Nanti tulisannya seperti apa? Secara garis besar, ini sebenarnya paling tidak ada 3 gitu ya. 3 kejadian yang menyebabkan darah itu bisa berhenti. Darah di SMA sudah ya. Yang pertama apa? Dari faktor pembuluh darahnya. Kalau terjadi luka, darah kita terjadi luka, itu kita lakukan dalam waktu sepersekian detik, ya, tidak ada 1 detik. Itu akan terjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu maksudnya kalau ini terus jadi ini namanya. Bahasa Indonesia apa? Menyempit atau kencang, ya. Ada unsur kencangnya. Kencang, menyempit di lubangnya menjadi kecil. Itu namanya vasokonstriksi. Buktinya apa? Coba kalau kita buka slip ini, contohnya kecelakaan ya, buras, pasti sebelum terjadi perdarahan itu tempat luka itu akan pucat putih gitu ya. Pernah ngalamin kita kalau pernah buras pisau atau pucat, kita tempat itu belum keluar darahnya, pucat. Itu tandanya apa? Kalau pucat, vasokonstriksi. Ya, jadi pucat. Yang pertama itu, kemudian dari sisi trombositnya, trombosit sel darah juga itu termasuk ya, trombosit itu akan mengalami agregasi. Agregasi itu apa? Maksudnya gerombol, menumpuk gerombol. Tujuannya apa? Agregasi untuk memberikan sumbatan. Gerombol menumpuk memberikan sumbatan ke pembuluh darah yang kecil juga supaya tidak keluar. Ini waktunya juga sangat cepat sekali, tapi lebih dari mungkin ya 3-4 detik sampai 5 detik itu baru terjadi. Setelah agregasi, nah baru faktor pembekuan darah bekerja. Faktor pembekuan darah itu ada 15 sebenarnya. Dari 15 dari faktor 1 sampai 15 itu akan bekerja karena rangsangan terjadinya luka cedera. Tujuannya untuk pembekuan darah bekerja untuk menghasilkan apa? Hasilnya adalah fibrin. Tidak pernah lihat fibrin. Fibrin yang stabil. Fibrin itu kalau kamu buka, nah, itu nanti kalau sudah berhenti perdarahannya kan ada kayak kuning gitu. Nah, ya kuning itulah yang disebut fibrin sebenarnya.
pembentukan fibrin itu ada prosesnya dengan faktor pembekuan darah. Jadi ada 3 atau 3 ya. 1, silakan. Ini lama juga ya. Nah, yang pertama adalah vasokonstriksi. Kemudian trombosit mengalami agregasi gelombang dan sumbatan. Nah, sumbatan yang terjadi itu diperkuat oleh fibrin. Fibrin itu memperkuat. Fibrin dihasilkan oleh proses pembekuan. Jadi pembekuan darah atau pembekuan darah itu adalah menghasilkan fibrin. Jadi dari proses pada saat terjadi perdarahan dalam tubuh kita. Dan proses itu berlangsung secara sempurna. Saya katakan tadi, ini kalau pada pembuluh darah kecil itu bisa berjalan. Tapi kalau pembuluh darahnya besar tidak bisa, karena kalah kuat. Ya. Mungkin masuk konstriksi, tapi darahnya banyak, arteri itu sama, darahnya besar banyak dan arteri kalah karena tekanan arteri ini seperti jebol terus. Ya. Pembentukan sumbat trombosit jebol lagi, motor terus. Sehingga orang kalau kecelakaan atau orang bunuh diri atau yang sekali itu pembuluh darah yang besar seperti arteri radialis misalkan, dia akan berdarah terus kecuali kalau dibawa ke rumah sakit terus ditutup dengan radiasi itu bisa. Nah, ini selain itu di tubuh kita itu terjadi mekanisme keseimbangan ya. Kalau terjadi pembekuan darah terus-menerus itu juga tidak akan baik. Setelah proses pembekuan darah itu ada proses lain lagi yang tujuannya untuk menghentikan. Tidak betul. Kalau terjadi pembekuan berjalan terus itu akhirnya akan terjadi pembekuan darah yang itu bisa akan hidup. Nah, prosesnya apa? Nah, setelah terjadi pembekuan darah ini nanti faktor pembekuan darah ini akan larut hingga tidak bekerja lagi ya. Karena tidak bekerja lagi ya proses pembekuannya kan. Terus ada bersihan faktor pembekuan bersihkan. Kemudian ada antikoagulasi alam. Koagulasi alam itu melalui plasmid ya. Untuk membersihkan juga pembekuan. Ini terjadi keseimbangan. Setelah pembekuan berjalan, ada yang membersihkan. Ini prosesnya tapi tidak berlangsung seperti itu. Sampai di sini ada yang bertanya. Sudah tahu ya? Lanjut. Nah, inilah proses pembekuan darah yang khusus di sini tadi ya. Pembekuan darah. Di dalam proses pembekuan darah ini ada 15 faktor. 15 faktor yang menarik pembekuan darah. Tujuannya pembekuan darah ini kalau bekerja dengan lancar akan terjadi fibrin yang stabil. Yang tadi saya katakan ada kuning itu fibrin yang stabil. Ada 2 mekanisme. Ya. Sebenarnya kalau mekanismenya ada identifikasi, tapi sebenarnya prosesnya ada 3. Prosesnya ada 3 dengan proses di tromboplastin jaringan.
jaringan, kemudian proses pembentukan trombin dan proses pembentukan fibrin. Nah, yang proses pembentukan tromboplastin ini nanti akan menghasilkan ini faktor 10, ya, faktor 10 yang aktif. Inilah nanti yang akan mengaktifkan trombin menjadi trombin, dan dari trombin yang aktif ini mengaktifkan fibrin menjadi fibrin. Fibrin ini nanti stabilkan dengan faktor 13. Jadi ada dua mekanisme yang plastik ini, dengan mekanisme intrinsik dan ekstrinsik. Kalau mekanisme yang ekstrinsik ini ada jaringan yang terluka, dari pembuluh darah itu terluka, ini akan mengeluarkan plastik. Jadi nanti akan merangsang faktor 9 menjadi langsung ke faktor 10, dan juga kulit ini ada kalipray dan sebagainya, itu membantu menghasilkan faktor 7 aktif dan CA. Bisa di sini, tapi bisa juga dia membantu faktor 11A di sini menjadi faktor 11A yang aktif. Kemudian CA melakukan faktor 9 dan seterusnya. Ini yang ekstrinsik. Kalau yang intrinsik ini terjadi dalam darah itu sendiri, ya. Dengan kontak permukaan darah itu akan dia mengaktifkan faktor 11 menjadi 11 aktif dan seterusnya. Faktor 12, ya, 12 menggunakan faktor 11 dan faktor 9 dan terus 10. Nah, 10 ini sama-sama menghasilkan aktif, akan mengaktifkan trombin dan trombin. Trombinnya akan mengaktifkan hidrogen menjadi ini faktor pembentukan. Ini bisa dipelajari di farmakologi itu atau di buku lain proses pembentukan. Lanjut ya. Nah, sekarang apabila terjadi gangguan homeostasis, apa dalam tubuh kita? Ada dua, yang homeostasis berlebihan, satunya lagi homeostasis yang terhambat. Kalau homeostasis itu berlebihan, proses pembentukan darah itu terjadi berlebihan. Seperti tadi kan harus ada faktor-faktor yang melakukan kemudian kalau terganggu itu akan menimbulkan homeostasis yang cukup kuatnya. Akibatnya apa? Terbentuk trombus kuat. Nah, trombus ini bahayanya bisa bersumbatan di semua organ kita. Nah, nanti ini untuk menghambat terbentuknya trombus ini, untuk melisiskan trombus dan sebagainya, kita akan membicarakan blok kardiovaskuler. Tadi ada trombosis, antitrombotik dan seterusnya. Ya, dibicarakan di sini. Nah, kalau terjadi hambatan homeostasis, ya, hambatan homeostasis artinya berarti ada 3 faktor, ya, tadi yang menentukan homeostasis: faktor pembuluh darah, faktor apalagi satu trombosit, yang ketiga faktor pembekuan darah. Nah, apabila terjadi hambatan, itu berarti perdarahannya tidak berhenti. Artinya perdarahan spontan akan hilang.
tidak kita bicarakan dulu besok blokan juga yang kita bicarakan. Pengobatannya pakai apa? Berarti kalau ya, porsi. Oh, gimana mau menjadi sini kan gambar. Saya dulu mahasiswa sini juga masuk tahun 85. Tahun 85 itu berarti sudah berapa tahun? 15 tambah 25, 40 tahun ya Pak. Ya, di sini 40 tahun. Gedung ini bangunannya sama cuma sekarang ada dulu masih sepi, tidak seramai sekarang. Pagi kalau sudah sore sedikit itu jam 3 jam 4 kadang-kadang berdoa dulu. Kalau sekarang tidak terlalu, sekarang katanya yang berdoa ya itu sini kadang-kadang juga colokannya apa? Tepsi apa enggak? Untuk penekanan ya atau di itu juga harus ada tekniknya ya. Kalau misalkan ada tergores ini dari udara kita bisa menekan. Terus pakai kasar 45.000. tapi kalau kita tidak rusak soalnya. Biasanya setelah ditekan belum ada 5 menit, tekannya itu paling semenit 2 menit, kelihatan sudah berhenti toh.
Dino berarti dilihat lagi, ini bukan, belum ada 2 menit, buka lagi, berjalan lagi, karena apa? Salah, minggunya itu salah. Jangan terlalu cepat, ya. Kalau truk itu ya, jangan aja. Ya nanti kira-kira 5 menit lalu bilang tergantung perjalanannya seberapa besar. Kalau di Nganimo ditinggi terus, itu apa? Tadi yang sudah terbentuk fibrin dibuka lagi, fibrinnya kasut. Nah, kalau buka lagi ya jembatannya jadi ikut kasut. Coba di orang masuk belum? Ya, betul ya. 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Kalau sudah itu sudah stabil tenang. Ya. Atau kalau kecil juga bisa ini benar masalah fungsi. Nah, bisa. Kalau kita operasi pakai counter. Counter itu alat seperti kayak di las. Kalau buka pakai operasi sesar untuk buka, karena kalau buka itu ada perdarahan itu yang kecil-kecil itu kan tinggal jos-jos itu kayak bakar itu langsung nampak. Kalau ditangani ini satu-satu dalam rampung ini. Nah, sekarang seperti itu sudah masih digunakan. Ini kalau kecil kalau besar. Nah, untuk perjalanan yang spontan, perjalanan spontan dalam guna. Kadang kita kan tahu-tahu defisiensi salah satu faktor penyebab. Ini biasanya herediter. Selain salah satu, bisa juga beberapa faktor. Jadi ada 1 sampai 15 faktor lingkungan, faktor struktur, faktor dan sebagainya. Itu bisa menimbulkan pergerakan. Nah, kalau terjadi seperti itu harus dicek itu faktor mana terganggu. Ada kalau di spesialis hematologi nanti pasti akan cek perempuan ini. Dan obat-obat hemostatik yang obat-obat untuk memulihkan darah itu juga kedua lokal dan sistemik. Maksudnya lokal itu apa? Ya, di situ aja, tidak masuk dalam tubuh. Lokal. Ya, sebelumnya kalau sistemik itu masuk ke dalam tubuh, jadi bisa menyebar kemana. Sekarang yang lokal dulu, hemostatik lokal. Kerjanya yang lokal di situ. Ya. Contohnya ini hemostatik serat. Ini menghentikan perdarahan dengan pembentukan bekuan buatan atau jalan-jalan serat. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pembentukan. Jadi kasih jalan-jalan atau serat-serat untuk mempermudah pembentukan. Trombosit pecah atau pembekuan darah lepas proses pembekuan darah. Nah, ini biasanya pada pembekuan darah yang kecil ini masuk juga termasuk di serat itu spondylatin, oxidase selulosa dan busa fibrilisasi. Spondylatin itu contohnya yang dulu waktu saya masih kecil dan yang betul kalau
dicabut kita dikasih kasa yang besar itu atau kapas karena itu setelah cabut nyakot dicakot sampai kali ya. Jangan dilepas dulu sebelum 6 jam coba ngangkat ini ya makan ya nggak bisa itu ya jangan copot darah dulu begitu tapi sekarang sudah nggak ada sekarang ya tabungan itu masih kuno banget itu pernah kamu pernah adanya yang menyangkut kasa gimana itu untuk di daerah mana ya di daerah mana di daerah mana depan Grand Mall. Oh yang depan Grand Mall Solo ya. Ya, sekarang itu ada kayak spot itu. Setelah cabut kayak kotak-kotak spot itu kotak-kotak. Nah, itu dia membentuk jalan-jalan sehingga faktor darah itu akan nyangkut di sini semua, kemudian trombosit yang nyangkut di situ membuat trombosit cepat ya darah sudah setelah nyangkut dulu waktu saya kecil memang gitu sekarang ya itu namanya sepatu. Kemudian ini busa candi ini juga bisa yang bahasa ini bukan nanti akan menambah darah jadi ini busa ekstra. Kemudian ada astringent. Astringent itu tujuannya itu mengendapkan protein lemak darah akan berhenti protein lemaknya dihindarkan itu darahnya itu berhenti juga. Contohnya ini dari Florida di asam tanah tapi kurang efektif. Kemudian ada koagulan. Koagulan itu membuat darah koagulasi. Nah ini mekanismenya yang merubah protein dari protein ya, cepat, kemudian menggumpalkan glukosida, berhenti juga nanti akan jadi sumbatan di situ menimbulkan penghentian. Nah ini bisa koagulan itu contohnya adalah faktor tubuh fasting dapat dibuat dengan jaringan kotak maupun racun ular. Di racun ular itu bisa digunakan untuk penghentian pergerakan karena dia sebagai koagulan. Jadi orang kalau digigit ular terus ular itu diracun yang paling bahaya memang apa? Yang paling bahaya racun tersebut menimbulkan koagulasi. Jadi darah itu akan menggumpal dengan racun itu. Nah, karena orang bikin ular ini maka kan diusahakan supaya racun tidak mengalir ke seluruh tubuh KW. Memang kalau racun ular yang ganas itu masuk darah menjadi gumpal. Nah kalau ke seluruh tubuh yang gumpal darah jantung, darah jantung, darahnya menggumpal ya jantungnya cepat dan bisa mati dengan cepat. Nah ini dulu dimanfaatkan untuk hemostatik yang lokal.
dengan racun sebagai waktu dan nanti tidak boleh. Tapi lokal tidak boleh digunakan secara sistemik. Kalau sistemik bahaya dibakar dulu. Di dalam bentuk community food juga tapi digunakan secara lokal. Kalau sistemik sangat berbahaya, sehingga jangan digunakan di pelabenan. Kemudian ada lagi vasokonstriktor. Hebatnya vasokonstriktor itu biasanya adrenalin itu ya, noradrenalin sifatnya vasokonstriksi. Ini gampang arahnya kapas sudah saya tidak resi dengan adrenalin sedikit, kemudian tidak terjadi vasokonstriksi terdarah. Ini contohnya apa? Untuk pengobatan atau menangani epistaxis atau Wilson. Nah, biasanya kalau Wilson kasar dan terkesi dengan Wilson yang sekarang sering digunakan di UGD ya. Ada pertanyaan di Mustaq lokal? Ada. Paling yang satu contoh saja. Terus habis ini punya saja. Sudah? Oh. Semester 4 apakah sudah ada kawan-kawan yang nggak tahan? Dulu waktu semester 1 ada 200 waktu luar negeri 221, sekarang tinggal berapa? 210. Ada yang keluar, ada yang pindah juga, ada yang nggak tahan betul memang. Nah, sekarang yang sudah semester 4 harus sudah mapan. Ya. Mapan itu artinya cintailah ini profesi. Karena kalau kamu sudah semester 4 masih pindah, habis waktunya umurmu pasangannya. Sehingga harus mau tidak mau. Saya dulu sebenarnya tidak suka. Waktu SMA saya senang pengen ke teknik, tekniknya teknik mesin. Tapi waktu itu kan model PMDK pertama kali. PMDK itu kalau sekarang SNMITN cuma dulu 84 tahun 84 itu PMDK. Dan PMDK saya ngawur pilihnya diterima di Undip, jurusannya perikanan, akuntansinya peternakan. Wes lagi 12. Setengahnya teknik tapi keberasuk di fakultas peternakan. Tapi waktu itu kan nggak berani untuk tidak mengambil karena ada isu-isu kalau tidak mengambil tes lagi jelas saja. Sudah saya jalani setahun ternyata tidak terasa. Pengennya mulai. Nah setelah itu saya tes lagi, terus pokoknya ngambilnya di Solo aja. Di Solo, kumis diawur.
siap-siap dan siapkan juga untuk spesialis. Kalau sekarang memang kalau ternyata untuk umum siapkan sekolah spesialis. Umum itu ya kurang kerja sebagai dokter maupun di rumah sakit itu dalam gajinya kadang-kadang nanti mau praktek sendiri ya susah kalah saya dengan dosennya semua. Ya siapkan untuk spesialis lumayan itu ya. Sekarang lanjut. Sekarang hidrostatik yang sistemik. Artinya apa? Hidrostatik sistemik itu obat-obat hidrostasis untuk menghentikan udara, tapi sifatnya sistemik, bisa untuk dalam masuk udara. Yang pertama adalah ini namanya faktor anti-hemofilik. Ini ditujukan untuk penderita hemofilia. Pernah tahu ya hemofilia ya? Hemofilia itu gangguan perdarahan akibat kekurangan faktor pembuat darah. Salah satu, kalau hemofilia A itu biasanya faktor 8. Faktor 8. Tadi ada 15 faktor 8 yang kurang, sehingga mudah sekali terjadi perdarahan. Ya itu sedikit atau apa kita akan keras fungsinya darah, tahu-tahu bisa ya, tahu-tahu terus kalau ada kesalahan ya ini kurang atau depan. Nah ini kalau orang bertanya yang A sifatnya militer karena karena ada gen yang turun dan nah ini dibagi dengan anti atau faktor 8. Nah itu ada apa? Diteruskan rumah sakit cek apa yang kurang atau berapa yang kurang, dan kalau dilihat dengan faktor 8 ya dimasukkan itu berita yang caranya mengandung gambar faktor 8 bisa ya. Kemudian berita dengan penyakit familial juga karena kondisi faktor 8 juga atau gangguan faktor plasma. Dan tujuannya itu ada siklus dan stabilitas mencegah perdarahan. Obat ini ada efek sampingnya, ya. Terjadi bersensitivitas hepatitis ini karena dia dihembuskan atau dia ambil faktor 8 dari orang lain, ya. bisa bukan anemia hemofilik, hiperbilirubinurinemia dan menggigil lemak. Untuk aturan pakainya sudah ada 15 sampai 20 liter. Untuk darah ringan atau darah rendah jika isi 10 ml. Kemudian ada kompleks faktor 9 itu hemofilia B. Nah selain faktor 9 ada faktor lain juga. Kemudian ada faktor 2, 7, 9 dan 10 serta protein plasma. Jadi gangguannya biasanya hampir sama.
efek samping pengobatan itu bisa mendukung dosis, jumlah, kemudian para pasien, hipersensitivitas berat sampai untuk anak-anak. Hipersensitivitas itu terjadi reaksi alergi ya. Alergi kalau berat yang dipercepat, ibunya anak-anak. Profesor sudah tahu ya, sudah dijelaskan setelah penanganan ini dokter harus tahu tanda-tanda terjadinya praktik, kemudian bisa mendiagnosa dengan tepat dan memberi penanganan sementara atau penanganan yang harus dilakukan saat itu. Karena sering terjadi kejadian anak praktek ini ya. Misalkan dia bisa karena apapun ya, hanya suatu vitamin bisa terjadi anak praktek. Kalau terjadi alergi yang tercepat, anak praktek itu kemungkinan dia ditandai dengan orang setelah disuntik batuk-batuk, terus sebentar dan tidak enak. Setelah suntik seperti itu terjadi seperti tanda-tanda itu curiga itu anak-anak. Biasanya tensinya juga akan menurun. Dan kalau sudah seperti itu harus penanganannya dengan benar. Penanganan yang benar harus apa? Dan juga juga itu tidurkan, ya, longgarkan semua pakaian. Kemudian yang paling penting adalah injeksi adrenalin. Adrenalin sehingga harus di tempat praktek Anda nanti ataupun di rumah sakit atau hampir pasti ada itu. Kasih adrenalin untuk ilmuwan nanti biasanya tidak lepas. Nah, setelah adrenalin kemudian pasang oksigen, baru pasang infus, baru satu yang lain. Yang penting adrenalin harus masuk. Ini kalau anak-anak yang lanjut lagi di sini, ya. Kemudian kebutuhan tergantung pembentukan jumlah dari kurangannya, kurangan kebutuhan dalam hidup berapa besar. Kemudian ada desmopresin ini ya. Ini desmopresin. Ini akan kadar faktor 8 dan faktor 2. Ini untuk dosis samping jangka pendek pada perbedaan faktor 8 dan penyakit besar. Efek sampingnya berdasarkan kepala, pusing dan seterusnya. Ini hati-hati terhadap hipertensi dan penyakit koronernya. Karena apa? Bisa menimbulkan tensinya naik dan kalau penyakit koroner bisa menyebabkan sedangkan UV dosisnya 0,3 mg secara infus 14 kemudian ada hidrogen disani. Ini kalau hidrogen disani ini diambilkan dari hidrogen yang dari manusia. Kalau kekurangan hidrogen harus disebutkan sehingga harus diukur dulu kadar Pak, kurang darah sebentar bisa hidrogennya sangat tidak bisa sampai terbentuk putih yang banyak. Tapi hidrogennya kan hidrogen ini itu suatu hidrogen. Kemudian ada vitamin K. Vitamin K ini faktor pembekuan darah bukan?
yang tahu? Vitamin K ini faktor pembukuan darah atau bukan? Bukan, bisa. Ada yang tahu? Nggak tahu. Satu berapa? Vitamin K faktor pembukuan darah atau bukan? Iya. Ya. Satu lagi. Vitamin K faktor pembukuan darah bukan? Pelajaran SMA. Iya. Saya penyakit saya. Satu lagi. Bagi ngalamun. Vitamin K faktor pembukuan darah bukan? Iya. Kok salah kabeh ya? Kok belum tahu? Pelajaran SMA. Jadi vitamin K itu bukan faktor pembukuan darah. Tidak ada faktor pembukuan darah vitamin K. Dari 15 tadi tidak ada vitamin K. Jelas? Lah apa ini vitamin K? Kofaktor. Vitamin K itu faktor perangsang pembentukan pembukuan darah. Faktor pembukuan. Dia hanya merangsang saja, bukan faktor pembukuan darah. Merangsang kerja faktor pembukuan darah. Sehingga bayi-bayi yang baru lahir, biasanya disuntik apa? Vitamin K. Kenapa disuntik vitamin K? Supaya faktor pembekuan darah dalam dirinya segera bekerja. Karena sangat diperlukan ya. Bayi lahir kena trauma, kalau faktor pembekuannya tidak segera bekerja bisa terjadi perdarahan spontan. Suntik itu vitamin K. Nah ini vitamin K itu mengaktifkan faktor pembekuan darah, tetapi bukan faktor pembekuan darah. Dia kerjanya mengaktifkan saja. Sehingga kalau faktornya memerlukan waktu, ya, ini harus merangsang faktor pembekuan darah. Itu. Nah. Selanjutnya ada obat lagi namanya asam amino akuat. Kerjanya apa? Ini penghambat bersaing aktivator plasminogen dan penghambat plasmin. Maksudnya apa ini? Kerjanya asam amino akuat itu penghambat bersaing aktivator plasminogen dan penghambat plasmin. Jadi kalau kita setelah proses pembekuan darah tadi berjalan berhubung, ya, nah, plasminogen ini sebagai untuk melarutkan fibrin yang tidak berguna, untuk melarutkan itu bekerjalah plasmin. Nah, plasmin itu terbentuk ya, plasmin terbentuk ini ada aktivatornya yaitu plasminogen. Diaktifkan menjadi plasmin. Nah, kalau plasminnya banyak, berarti pembekuannya banyak. Melarutkannya banyak. Kalau plasminnya sedikit, yang berbentuk itu melarutkannya juga sedikit. Nah, asam amino akuat ini kerjanya apa? Bersaing dengan aktivator plasmin. Akibatnya apa? Karena dia bersaing dengan aktivator plasminogen, dia melarutkan tadi dibuja itu bukan ya, atau disaingi dengan asam amino akuat yang akan melarutkan pembekuan tadi, sehingga proses pembekuan akan berjalan lebih cepat dan lebih lancar. Tujuan pembekuan darah segera akan tercapai. Itu ya. Nah, ini bisa membantu mengatasi gejala-gejala
sebab fibrinosis yang berbeda. Jadi kalau terjadi fibrinosis, fibrin pada lisis ini bisa ditambah obat penurun asam lambung. Oke, harus tegas dulu ini waktu probinnya panjang itu mungkin dan waktu probinnya juga dicek. Nah, obat asam aminokakuat ini bisa digunakan secara oral, tapi bisa juga IV. Ada puncaknya dalam obat jam. Nah, ini sering digunakan untuk apa? Biasanya prematuri, jadi kencing yang berdarah. Penyebabnya macam-macam ya, bisa karena luka dalam kencingnya, prostat prematuri, akan dikasih asam aminokakuat. Kemudian ini yang terkenal dia sebagai antidotum efek trombolitik streptokinase maupun urokinase. Sudah kenal streptokinase atau urokinase? Belum. Nanti itu di dok kardiovaskular pasti nanti harus tahu. Streptokinase atau urokinase itu sebenarnya bahannya dari enzim dari streptococcus ya, dari bakteri. Itu obatnya streptokinase atau urokinase ini mahal sekali suntik bisa sampai sekarang mungkin 5-6 juta sekali suntik. Gunanya itu apa? Ini gunanya untuk terapi awal, paling awal pada orang yang terkena serangan jantung, infak miokard. Jadi serangan jantung biasanya kan terjadi karena apa? Gumpalan, kemudian gumpalan itu menyumbat di pembuluh. Nah, kalau sumbatan itu terjadi itu masih kurang dari 2 jam. Jadi pembongkaran sumbatan ini dikasih streptokinase sebagai dia trombolitik kan menghancurkan trombus. Trombus kan obatannya itu dalam 2 jam masih bisa hancur dan darah akan mengalir lagi dengan baik sehingga orang akan terselamatkan. Obatnya streptokinase atau urokinase. Tapi ya mahal pada serangan. Nah, tetapi ya, pemberian obat ini ada risikonya. Risikonya apa? Kalau dikasih trombolitik, nah kalau terlalu berlebihan, ya, artinya efeknya trombolisisnya itu berlebihan, justru akan terjadi perdarahan. Perdarahan di mana-mana. Jadi pada saat terjadi serangan jantung, suntik streptokinase, urokinase, kok muncul tanda di usus berdarah, terjadi efek perdarahan. Itu berlebihan terjadi perdarahan. Nah, kalau terjadi perdarahan akibat ini tadi streptokinase atau urokinase, antidotumnya apa? Asam aminokakuat. Sebagai antidotum bila terjadi efek berlebihan pada pemberian streptokinase atau urokinase. Bakterianya maksudnya ini tahu ya? Seperti orang sudah tahu. Ya. Kemudian efek sampingnya ini bisa memicu hipertensi, mual, diare. Nah, bisa menimbulkan asam aminokakuat ini menimbulkan trombosis umum. Jadi bisa terjadi penggumpalan secara ini banyak terjadi trombosis umum. Nah, sehingga ini untuk orang hamil diharapkan tidak digunakan.
kerjanya bersama dengan ungkapan, tetapi lebih kuat dan yaitu asam transamin. Kalau kita kerjakan yang terkenal dengan transamin, asam transamin. Kalau di rumah sakit pasti ngomong. Efeknya lebih kuat, tapi efek sampingnya lebih ringan. Jadi sekarang banyak jenazah. Begitu ya. Bis. Silakan baca sendiri. Adakah pertanyaan? Antara pertanyaan tiga ada pertanyaan kita akhiri, tapi saya ngecek satu pertanyaannya. Pertanyaan siapa yang kalau belum terjawab belum selesai. Satu pertanyaan. Tadi ada proses perdarahan. Kalau kita luka, proses pembekuan darah itu dimulai dari apa? Ya, enggak. Nah, kamu proses pembekuan darah itu dimulai dari apa? Kalau ada perdarahan, terus anti darah jadi itu dimulai dari apa? Awalnya itu dari apa? Apa? Vasokonstriksi. Nah, itu dikandani. Sekarang yang murni jawab sendiri. Yang termasuk hemostatik serap, Mas, satu saja. Sport yang terkait mocong ya, ada Bapak. Ya, sudah. Jangan ada pertanyaan. Kalau sudah kita akhiri, silakan menghubungi